Tiaras Diary. Jadi hari ini aku bakalan buat vlog tentang persiapan aku menjelang ujian sertifikasi akuntansi pemerintah. Jadi judulnya agak panjang ya, sertifikasi akuntansi pemerintah. Jadi kita singkat aja, sertifikasi Akpem gitu ya, biar mudah. Jadi kemarin itu kan aku bilang kalau setelah UAS itu udah selesai masalah di perkuliahan. Ternyata diumumin kalau masih ada ujian satu lagi, yaitu ujian sertifikasi Akpem. Jadi itu ada 3 macam ujian. Yang pertama itu teori Akpem 1 dan 2. Yang kedua itu praktiknya pakai aplikasi Saibah. Yang ketiga praktik pakai aplikasi, aku lupa, nanti namanya aku kasih tahu di sini. Oke, untuk updatean mengenai hasil ujian aku, hari ini tuh tanggal 3 September 2021 dan baru dikasih nilainya itu 2 matkul, yaitu matkul AKL sama praktik audit. Nilainya masih di range yang aman sih menurut aku. Semoga 2 nilai lainnya tuh juga aman. Jadi untuk ujian sertifikasi akuntansi pemerintah ini tuh materinya itu dari matkul Akpem 1 dan Akpem 2. Berarti kan Akpem 1 itu ada 14 pertemuan, Akpem 2 itu juga 14 pertemuan. Jadi harus belajar 28 pertemuan. Dan waktunya itu tinggal, kalau nggak salah tinggal 13 hari lagi. Dan aku baru selesai nonton sampai pertemuan ke 13. Semoga sempet ya guys belajar lagi. Jadi ujian sertifikasi ini menurut aku lumayan sulit sih guys, karena waktunya yang mepet dan banyak ternyata. Kirain kayak cuman Akpem 1, ternyata digabung Akpem 1 dan Akpem 2. Jadi harus pelajarin ulang dari semester 3 dan 4. Kita kan dulu sempet dapet Akpem 1 itu di semester 3 dan Akpem 2 semester 4. Untuk tingkat kesulitannya menurut aku lebih sulit Akpem 2 daripada Akpem 1. Halo guys, jadi hari ini tanggal 10 September 2021, hari pengumuman nilai. Jadi aku tuh baru aja tahu ternyata nilainya tuh diumumin hari ini. Dan aku bakalan tunjukin kalian berapa nilai aku. Tapi bakalan aku tutup. Tadi aku deg-degan banget guys. Sebenarnya tadi mau syuting pas benar-benar baru lihat gitu. Tapi aku takut kan bisa jadi aku nggak lulus gitu kan. Jadi aku nggak nge-shoot dan aku syuting lagi ya. Oke, ini udah kebuka. Ini dia guys, sudah keluar. Aku nggak bakalan tunjukin nilainya berapa. Pokoknya dia udah keluar gitu ya intinya. Nilai ininya aja aku kasih tahu. Hampir kelihatan lagi. Jadi aku bakalan kasih tahu nilai UTS-nya aja ya. Lihat ini, nilai UTS aku jelek. Dan ternyata UAS-nya lebih jelek lagi gitu ya. Udah, di situ aja. Dan setelah aku hitung, kan dikasih gitu kan aplikasi untuk ngitung IPK-nya. Ini kenapa slow mo gitu ya? Kasih Excel untuk kita ngitung IPK-nya. Dan ternyata ada beberapa nilai yang belum keluar itu di portalnya. Jadi aku belum bisa ngisi berapa nilai per matkulnya. Soalnya ada kayak dari semester 1 sama semester 2 sama semester 4 itu pokoknya ada 3 semester yang nilainya tuh belum keluar gitu guys. Jadi ya udahlah, aku cuman perkirain aja nilainya berapa. Dan ternyata IPK aku tuh kayaknya nggak kumlot. Ya aku nggak kumlot sih guys. Tapi IP aku di semester 6 itu kumlot, alhamdulillah. Jadi untuk pertama kali dalam hidup aku tuh kumlot. Maaf ya guys, aku tuh emang nggak pinter-pinter banget gitu loh orangnya. Sedang-sedang aja.
Gitu guys, akhirnya udah selesai ujian, udah selesai penderitaan. Bakalan ada satu lagi ujian, yaitu ujian sertifikasi tanggal 14 nanti. Jadi ini aku mau belajar dulu ya. Akhirnya udah selesai. Aku kirain bakalan nggak lulus gitu loh. Soalnya ada satu matkul itu yang aku kemarin tuh kayak pasrah gitu, dan ternyata emang nilainya parah, tapi masih lulus gitu loh. Dan ternyata nggak ada ditambahin sama sekali nilai kita, jadi bener-bener nilai UASnya tuh segitu gitu loh. Tapi alhamdulillah masih bisa lulus dan masih bisa cum laude. Alhamdulillah, pertama kali dalam hidup aku cum laude. Pasti kalian ngira aku tuh cum laude gitu kan, dari semester 1 sampai semester 6. Enggak guys, aku tuh belum pernah cum laude, jujur ya. Aku malu sebenarnya mengakuinya, tapi ya nggak apa-apa lah ya, yang penting kan lulus gitu kan. Dan tinggal satu ujian lagi, yaitu ujian sertifikasi. Aku bakalan tunjukin apa yang harus aku pelajarin untuk ujian sertifikasi. Jadi ini sebenarnya aku nggak pakai apa-apa, cuman pakai lip tint karena aku excited untuk buat videonya. Oke, aku belajar itu untuk ujian sertifikasi dari sini. Sebenarnya kemarin itu aku udah rencana untuk buat ngevlog belajar untuk ujian sertifikasi, tapi di hari itu aku nggak jadi belajar karena tiba-tiba ada suatu hal yang harus dilakukan. Jadi aku bingung itu vlognya itu bakalan aku masukin kemana. Tapi kita tunggu aja, bisa jadi aku besok syuting untuk sertifikasi. Kita tunggu aja ya guys. Gitu. Jadi video hari ini tuh bakalan video yang singkat banget karena aku cuman mau kasih tahu kalau hari ini tuh hari pengumuman nilai. Dan alhamdulillah tadi udah kita lihat nilai aku tuh masih aman, masih bisa dikatakan lulus gitu ya. Tapi untuk pernyataan kalau kita itu lulus atau enggak itu belum dikasih tahu. Nanti itu bakalan tanggal 13 atau tanggal 16 gitu, aku lupa ya. Itu sih guys. Oke guys, jadi bentar lagi aku lulus. Beberapa hari lagi aku bakalan wisuda, yaitu tanggal 29 Oktober kayak. Oh aku 48 hari lagi bakalan wisuda. Dan aku pasti bakalan upload video ini setelah wisuda. Jadi banyak banget nih sebenarnya stok untuk nge-vlog, tapi aku males ngedit karena lagi pusing gitu kan. Udah doain aja ya aku rajin. Itu guys. Oke guys, itu aja video kita hari ini tentang kelulusan. Bukan kelulusan, pemberitahuan nilai aku. See you on next video. Guys, jadi kan aku barusan ujian yang CAT, yang teori itu. Dan kayak bener-bener aku itu jawabnya gak ada yang yakin gitu loh semua. Gimana ya nanti ya jawabannya? Kayak bener-bener apa yang aku pelajarin itu nggak ada di situ. Gimana ya? Kayak bener-bener asal-asalan gitu loh ngerjainnya. Walaupun nilai yang untuk IPK udah keluar, tapi kan kita wajib juga ujian ini. Tapi aku tadi asal-asalan banget gitu loh. Kita pusing banget guys. Pusing. Terus tadi ada error-error gitu lagi. Semoga aja lulus ya guys. Terus besok ada 2 lagi. Jadi ujiannya itu hari Selasa, Rabu, Kamis. Aku bakalan kasih tahu kelanjutannya gimana. Gitu. Halo guys, jadi hari ini tanggal 15 September 2021 hari Rabu. Jadi hari ini tuh aku lagi belajar. Aku sekarang lagi belajar buat ujian besok yang terakhir kali sebelum wisuda. Kayak bener-bener ujian terakhir. Aku kira kemarin itu yang ujian UAS itu udah terakhir. Ternyata masih ada ujian lagi, yaitu ujian USK
AP, ujian sertifikasi kompetensi akuntansi pemerintah. Jadi seperti video sebelumnya, mungkin tentang persiapan ujian sertifikasi ini tuh, aku nggak bener-bener ngevlog gitu ya, karena aku lupa gitu. Ternyata karena aku lupa, aku itu harusnya ngevlog gitu loh. Jadi aku lanjutin aja. Jadi sebenarnya ini hari yang berbeda dari yang aku baru shoot sebelumnya. Ini tuh malam dan aku males buat pakai jilbab, jadi pakai mukena aja ya guys. Jadi aku kasih tahu apa aja yang udah aku pelajarin. Dan tulisan aku jelek banget, parah. Jadi ini dia guys, tulisan aku yang jelek banget. Kayak udah beberapa minggu gitu nggak nulis, dan kayaknya bakalan jadi tulisan terakhir aku sebelum wisuda. Sebelum kerja mungkin ya. Kayak gini sih guys. Ini masih ada beberapa menit lagi buat aku belajar. Itu sih guys. Dan materinya tuh lumayan juga sih, lumayan sulit. Jadi guys, curcol tentang ujiannya itu gimana. Jadi yang ujian tadi pagi itu tentang saibah, itu lumayan nggak terlalu susah daripada ujian yang hari Selasa, yaitu yang CAT, yang teori gitu. Itu susah banget sumpah. Kayak kan ada 80 soal, aku tuh yakin cuman 20% gitu loh. Kayak bener-bener sesusah itu, dan persiapan aku juga kurang mantap gitu. Semoga aja dosennya baik gitu ya guys. Dan untuk yang hari ini itu yang tadi itu lumayan bisa lah. Aku kayak yakin di atas 50%. Kalau yang untuk besok juga aku belajarnya lumayan juga gitu loh. Jadi yang paling aku takutin itu yang malah teori gitu loh. Awalnya yang aku takutin itu ujian yang pakai saibah atau pakai SAPD-nya gitu. Ternyata lebih susah yang teorinya. Jadi berdoa aja semoga dosennya baik dan semoga lulus gitu loh. Soalnya kalau nggak lulus bakalan ada tes lagi, dan kalau misalnya nggak lulus lagi ya kayak gitu, gimana ya, jadi susah gitu urusannya gitu loh guys. Oke, tadi tiba-tiba error, jadi kita cepat aja ya. Ternyata ujian tuh capek juga guys. Aku kira ini yang UTS atau UAS aja yang capek, tapi ternyata ujian sertifikasi juga buat badan capek. Soalnya aku udah nggak tidur dari jam 3 pagi sampai sekarang. Kayak kebiasaan kalau kita UTS atau UAS itu, apalagi kalau ujiannya pagi tuh pasti tidurnya terganggu, dan pinggang sama punggung itu pasti sakit. Pikiran juga sakit, kayak bener-bener sakit gitu loh guys. Tapi bukan kayak demam gitu ya, bukan gitu, tapi badannya tuh kayak kurang enak aja gitu. Itu guys, kita ketemu lagi besok, ujian terakhir, kayak bener-bener ujian terakhir.